Ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Ini dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu ke publik, barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya ya. Kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada samplingnya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, ada contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah, gitu, untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi, dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya. Maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar, ya. Prinsipnya itu, ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti. Oke, selamat datang di channel ini. Salam dari saya NKRI Harga Mati.
teman-teman, dari cuplikan-cuplikan video yang baru kita tonton, ya banyak tanggapan berbagai macam dari netizen Indonesia. Ya, tanggapan seperti apa? Ya, mahasiswa khususnya UGM, ya dari segala disiplin ilmu harus bersatu mengungkapkan ya, kebenaran ijazah Jokowi ini. Karena kalau tidak sekarang, pasti suatu waktu ini akan tetap terungkap. Nah, karena rektor, pembantu rektor, dekat pembantu, pejabat UGM lainnya tidak akan selamanya menjabat, pada waktunya akan berganti dengan penjabat-penjabat yang baru akan membongkar semua yang memancarkan siapa saja yang bersalah. Nah, UGM dan Polda sudah berjemaah menutup ijazah palsu Jokowi. Ya, karena pakai kumis dan kacamata rektor UGM tolong dicarikan. Nah, akibat UGM membantu kebohongan, tidak lama lagi ya nasibnya seperti seolah-olah negeri ini yang tiap tahun tidak ada permintaan dan pada memilih sekolah swasta yang lebih berkualitas. Nah, bagi warga masyarakat semakin kesini semakin jelas ya bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Nah, banyak profesional di kalangan dengan sikap ya the black, nggak mau menunjukkan ijazah sampai aparat kemampuan atau hukum dapat dengan mudah ditundukkan oleh memanusiakan the black yang pernah berkuasa dalam negara ini. Nah, rakyat minta saudara kita yang alumni UGM ya, semoga bersatu beda kebenaran ya, kasihan anak-anak cucu kita ya, capek-capek kuliah penuh pengorbanan, baik dari tua juga dari alumni, itu sah dirusak dengan ijazah kepalsuan. Ayo jangan diam. Nah, semua guru-guru besar bersatu dengan jaga kejujuran, jangan diam ya. Nah, yang memasukkan ijazah wajib dihukum. Jangan rakyat kecil yang nggak berdosa dipenjarakan. Nah, kami yakin bahwa termul itu juga mengetahui bahwa Jokowi itu bohong tentang ijazahnya. Tapi karena termul juga itu perlu memakan atau jatah. Jadi apapun yang dikatakan majikannya, termul itu tetap mendukungnya. Penyelesaian akan selesai ya kalau sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Nah, para sekelas UGM yang telah menipu dan membohongi publik, rektor UGM Ova Amalia harus diadili dengan dipecat ya dari UGM karena menutupi kebenaran dan kejujuran. Nah, salah satu orang yang mengatakan bahwasanya Jokowi mantan presiden yang pertama kali masuk di penjara ya, UGM harus bertanggung jawab, yang terlibat harus diproses hukum ya. Nah, di mana fitnahnya ya, tuduhan sementaranya aslinya tidak ada kualitas pendidikan pemimpin kebangsaan bagi warga negara Republik yang berhak tahu ijazah pejabatnya. Nah, jelas Jokowi ijazahnya palsu, tapi dilindungi oleh siapa? Ya, negara ini butuh kepemimpinan yang sangat jujur ya, hukum tetap hukum ya. Betul, rakyat harus memaksakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, sepanjang ijazah itu tidak ditunjukkan ke publik, masyarakat, maka publik atau masyarakat akan terus bertanya apakah ada ijazah itu.
palsu atau cuman kuar-kuar aja. Nah, aparat hukum ya, polisi melindungi dan berkelompok dengan termul ajukan pengadilan itu. Nah, bukan profesor ya masuk angin, tapi kemasukannya duit banyak disumpah oleh Bapak Jokowi ya. Disuruh melindungi, dipastikan ada orang yang diperintahkan ucapan bagi tapi hatinya busuk, dicari sampai ketemu. Nah, ayo Prof Mujakir, Prof Kamarudin dan Prof yang lain untuk lain yang kebenaran dan keadilan bergabung demi rakyat Indonesia yang tercinta ini. Nah, mengapa semua ini terjadi? Ya, karena Jokowi dan aparat penegakan hukum saling melindungi kebohongannya. Nah, Polri dan UGM sedang dipertaruhkan nama besarnya di depan rakyat. Nah, dan sejarah Indonesia kalau palsu dibilang asli, lalu terbukti palsu, dapat dipastikan institusi itu akan rumah penjabat dan pegawai alumni, purnawirawan, mahasiswa, personel akan pertestitusikan, akan hancur, lebur, bahkan menjadi bagian di situ. Adakah aib? Satu-satunya cara menyelamatkan institusi hanyalah menunjukkan kopi ijazah, ya, ijazah yang dipermasalahkan di depan publik. Benar membuktikan itu asli, mengingat data yang disampaikan RRT sangat logis. Nah, teman-teman, mari memberikan tanggapan-tanggapan ya, berbagai komentar untuk bagaimana untuk menentukan kasus-kasus ini. Ya, salam dari saya NKRI harga mati.